Dengan dasarnya saya melihat hasil rapot pendidikan yang dicapai oleh sekolah kita. Rapot pendidikan didapat dari asesmen dari anak-anak kelas 5 ketika melaksanakan AMDK di tahun kemarin, dan sudah didapatkan hasil bahwa kemampuan untuk literasinya, numerasi murid itu berada masih dalam warna kuning, artinya kita tingkatkan. Jika kelima yang lain ini sudah berada di kategori baik, yaitu literasi murid, karakter, kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan, kualitas pembelajaran sudah dinilai baik. Akan tetapi yang perlu kita tingkatkan adalah di kemampuan numerasi murid. Dan untuk itu, monggo kita sarang-sarang nanti untuk bisa berdiskusi bersama untuk meningkatkan nilai ini. Oke, saya mohon nantinya Bapak Ibu bersedia untuk saling bermusyawarah bersama saya demi kemajuan sekolah. Kemudian apa yang akan saya tampilkan ini adalah program dengan menganut atau mengikuti tahapan kerja. Kalau dulu biasa disebut dengan SWOT. Jadi kalau sekarang tahapan kerja seperti visi sekolah kita mewujudkan peserta didik yang merdeka dalam belajar dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Menekanannya adalah peserta didik yang merdeka dalam belajar, sehingga mereka nantinya akan mendapatkan keselamatan di masa depannya. Kemudian prakarsa yang akan kita angkat adalah meningkatkan kompetensi siswa di bidang IT guna peningkatan kemampuan numerasi dalam rapot. Oke. Prakarsa perubahan ini berdasarkan rapot pendidikan tadi. Karena perlu peningkatan adanya numerasi, maka akan kita diskusikan bersama bagaimana meningkatkan kompetensi siswa dengan menggunakan IT untuk kemampuan numerasi. Dan diharapkan nanti ketika anak sudah lebih pandai untuk menggunakan IT, apalagi kita mempunyai media Chromebook ya, itu nanti kita bisa maksimalkan aset itu. Bagaimana anak-anak akan belajar dengan IT, mencari contoh-contoh soal tentang numerasi untuk mereka bisa menghadapi AMDK di tahun yang akan datang. Dan sasaran kita ini adalah nantinya adalah kelas yang nanti akan di kelas 5, sehingga harapannya sekali melebur dayung dua tiga pulau mengampung. Kita adakan program yang sasarannya nanti untuk anak kelas 5 peningkatan nilai rapor pendidikan. Oke? Lanjut Pak, untuk tahapan ini yaitu tahapan kerja merupakan singkatan dari yang B buat pertanyaan. Nah, kita lihat dulu di sini. Buat pertanyaan. Ya, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan aset, potensi, peluang, atau mendefinisikan tujuan dan seterusnya. Kemudian tindakan apa yang diharapkan pada saat ini. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa di bidang IT. Pulau untuk saran pendapat Bapak Ibu semua, bagaimana langkah awal kita dulu untuk anak supaya bisa meningkatkan IT-nya. Yang pertama, menambah jam pelajaran di jam selain jam pelajaran, menambah di luar jam pelajaran dengan cara menggunakan Chromebook. Berarti bisa kita ditulis nih Pak Nid, mohon menambah jam pelajaran, bisa memanfaatkan jam belajar sesudah senam pagi. Setiap hari Sabtu kan kita punya agenda senam pagi, setelah itu anak dilatih upacara untuk hari Senin, kemudian kita bisa manfaatkan waktu setelahnya. Ya. Berarti kita ambil untuk menambah jam pelajaran tentang IT di hari Sabtu. Menambah jam pelajaran tentang IT di hari Sabtu.
Kemudian ada tambahan lain dari Bapak Ibu? Untuk Saya bertanya saja di sini. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengacu ke arah meningkatkan kompetensi walaupun ini kelas 5 sudah berlalu dengan adanya NBK, namun sebenarnya ada beberapa kendala anak-anak yang kurang mampu di bidang numerasi, tidak berdasarkan namanya. Pembagian ke kalian yang mengacu nantinya kan semua bidang numerasi itu mesti menggunakan pembagian ke kalian numerasi semuanya. Nah, ada beberapa anak yang belum mahir, belum menguasai itu. Kalau menuju ke arah peningkatan kompetensi di bidang IT, sedangkan dasarnya saja harus menguasai kompetensi dasar numerasi atau matematika itu. Bukan langkah apa yang harus saya lakukan saat pertama anak-anak masuk ke kelas 5, seandainya saya masih menempuh kelas 5. Walaupun ini sudah berlalu NBK, tapi melihat dari anak-anak itu yang anak itu, seandainya terjadi hal yang serupa, itu apa yang saya lakukan? Nah, ini ANBK ini untuk Bapak Ibu ketahui tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru kelas 5 nih. Itu bukan penentu di kelas 5 berarti wali kelas atau guru kelas 5 yang bertanggung jawab penuh, tidak. Kita sadari bersama bahwa tugas kita adalah mengajar anak-anak dan anak didik kita yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tidak hanya prestasi sekolah hanya didasarkan kemampuan di kelas 5 tidak. Tetapi dari kelas 1 naik ke kelas 2 Bapak Ibu berperan serta aktif bersama anak-anak untuk dapat mendukung adanya kemampuan siswa tersebut. Sehingga kita butuh kolaborasi dari semua pihak untuk bisa bagaimana mematangkan anak ketika akan menghadapi asesmen NBK ini. Bu Feni selaku guru kelas 1, Bu Eli selaku guru kelas 2, Pak Faisal dan seterusnya Pak Ibu guru yang lain pun mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap prestasi sekolah. Sehingga nanti ke depannya juga saya mohonkan untuk numerasi ini sebagai contoh sebelum pulang anak-anak bisa diberi bahan hafalan atau mungkin pencongak dulu sebelum mereka bisa pulang sekolah. Siapa yang bisa menjawab duluan dia boleh pulang. Ini sebagai pemicu anak-anak untuk bisa rajin belajar, terutama di bagian numerasinya. Tidak hanya numerasi, yang literasi dan karakter lain pun juga tidak boleh kita ulang. Sehingga apa yang sudah baik di sini bisa kita pertahankan, tidak perlu ditingkatkan juga, insya Allah kita capai bersama. Kemudian jika di YouTube kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh soal numerasi beserta pembahasannya. Nanti saya sudah lihat bahwa contoh latihan numerasi yang sering keluar di situ ada soal, paparan soal, dan pembahasan bagaimana mengerjakan. Nah ini monggo saya ingat sekali lagi bahwa ANBK tidak hanya menjadi tanggung jawab proktor dan guru kelas 5, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua termasuk saya. Kemudian selain menambah jam pelajaran tentang IT di hari Sabtu ada lagi mungkin apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa menambah jam pelajaran IT. Kemudian tadi contohnya Bu dari guru kelas 1 sampai dengan kelas atas Pembiasaan hafalan, pembiasaan hafalan Bagian pada kolaborasi itu semua. ya kolaborasi dari Saling bagi kurang itu semuanya kan saling. iya saling harus mengerti. di hari di pagi hari. Pagi hari boleh, kemudian sebelum pulang sekolah boleh monggo di kelas masing-masing akan bisa mengkondisikan sendiri. Ada lagi yang mau menambahkan boleh kita diskusi bersama. Atau sudah jelas itu? Bukan kemampuan anak kan beda-beda. Iya. Nanti kan ada yang nilai numerasi itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Iya. Kalau dikelompokkan dengan kelompok belajar sesuai dengan kemampuan
pernah mendapat pelatihan dan menguasai IT. Yang kedua, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan program ini? Apakah di sini ada yang sudah mendapat pelatihan IT? Tapi saya Sebenarnya sudah semua. Sudah semua. Tapi untuk pembiasaan karena tidak menggunakan setiap saat rutin, akhirnya jadi lupa. Jadi lupa. Nggak apa-apa. Saya yang buka sama rutin. Kalau saya belum pernah juga belajar. Ya, pengajaran ini tidak menjadi satu ukuran bahwa guru terampil dan tetapi justru malah yang dari otodidak itu panjenengan sudah lebih lihai di atas yang pelatihan standar Saya akui saya belum pernah. Kemudian keterampilan apa yang sudah dimiliki? Nah ini mungkin dalam pembuatan video pembelajaran seperti Bu Feni, atau apalagi Bu? Puisi itu Bu, biasanya kan dulu sebelum AMBK itu simulasinya memakai puisi, jadi anak itu diajari memakai puisi. Contohnya kan di puisi itu kan banyak tuh soal AMBK, anak dimulai dari situ belajar artinya, belajar soalnya. Iya, bagus itu. Untuk Pak, untuk kemampuan puisi ya. Yang lain untuk Tanpa. Kalau saya dibuat seperti PowerPoint, nanti dibuat tampilannya yang lebih menarik dengan Canva ataupun PPT untuk menarik penyajian soal. Kemudian apa aktivitas yang dapat siswa lakukan untuk meningkatkan kompetensi di bidang IT? Ini dari siswanya. Siswa itu bagaimana? dilatih terbiasa menggunakan dilatih nanti secara Iya, iya. Dilatih sejak kelas kecil ya, Bu ya. mungkin Sejak kelas kecil. seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Berarti alhamdulillah bahwa program ini tidak hanya terpaku di kelas 5 deh. Dari kelas kecil pun ketika guru mau melatih tentang numerasi ataupun literasi yang lain, membawa aset yang ada untuk dimanfaatkan. Bagus. Cukup ini dulu G. Kita lanjut ke yang G. Gali mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru siswa jika mereka telah menguasai? Ini mimpi kita. Jika anak-anak itu sudah pandai dengan IT-nya, maka kita bermimpi anak itu baru bagaimana? Bagaimana pandangan masyarakat dengan lulusan sekolah? Hadir dalam mengerjakan soal-soal di Anak yang tidak hanya yang tertulis di buku, tertulis G. di Anak mahir untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal yang ada di dunia maya ini dengan peralatan-peralatannya. Kemudian mungkin jika anak itu sudah mahir, kita pun bisa untuk mengikutkan mereka di event-event lomba, gitu. Seperti misalnya yang sekarang adalah OSS itu. Ya. OSS itu kan sudah berbasis dengan IT, sehingga kita akan mengikutkan anak dalam perlombaan seperti USN, Pak. Bagaimana pandangan masyarakat dengan lulusan sekolah yang sudah menguasai IT dalam pembelajarannya? Harapannya bagaimana terkait dengan masyarakat? Kalau yang tadi kan sudah dengan siswa, sekarang dengan masyarakat.
laptop atau Chromebook bisa melatih anak-anak menggunakan itu. Sampai saat ini memang upaya saya sebatas memberikan latihan-latihan tetapi menggunakan buku-buku. Terima kasih Bu. Karena itu pun juga akan sangat membantu ketika anak nanti belajar menggunakan Chromebook. Kemudian siapa yang dapat diajak berdiskusi jika ada masalah dengan Chromebook? Jika misalnya nanti ada sesuatu gangguan, yang akan diajak untuk turun langsung menangani dan menguasai IT. Siapa? Sebut nama saja. Pak Faisal. Pak Faisal siapa? Pak Faisal ya? Siap. Dia teknisi. Faktornya Pak Faisal kan tidak dulu. Iya. Ya, karena sudah terbiasa dengan jika terjadi gangguan-gangguan. Sudah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai mendiskusikan untuk tahapan bab C akan kita terapkan di sekolah kita dengan prakasa program yaitu meningkatkan kompetensi siswa di bidang IT dan langkah-langkahnya tadi sudah kita diskusikan bersama. Semoga ke depan kita tetap menjadi tim yang solid untuk bisa sama-sama berkolaborasi meningkatkan prestasi dan nilai dari sekolah kita. Untuk pelaksanaannya atau eksekusinya secepatnya saja untuk besok di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu anak-anak kelas 4 yang akan nantinya ke kelas 5 jadi untuk perkenalan. Habis itu kita lihat dipetakan dulu anak-anak. Dan karena ini juga akan menjelang tes, tidak ada salahnya jika kemampuan numerasi anak perkalian, penjumlahan, pembagian itu terus kita ulas lagi. Insya Allah jika dari kecil itu anak matang sampai besar akan lebih mudah. Dan Bapak Ibu gurunya pun juga akan lebih mudah mengolah di Pak Trimo ke. Tapi kalau dari bawah sudah mohon maaf agak berat sampai atas pun juga guru hanya mengulang itu lagi untuk mengembangkan soal cerita hanya mengulas dasar-dasar dari numerasi. Terima kasih Bapak Ibu sudah kersa untuk diskusi dalam ombel ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Tentu kerjasama kami harapkan penuh, konsistensi supaya untuk kebutuhan kita bersama. Jika nantinya setelah kita baik di dalam, insya Allah di luar pun juga banyak. Salah satu adalah membersamai menangani